الفاتحة. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم. بسم الشيطان الله الرجيم. الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الحمد الرحيم. لله رب العالمين، الحمد الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا. Raditu Sama-sama, Bu. billahi robba رضيت وبالإسلام بالله دينا. ربي wabil وبالإسلام islami dina دينا وبمحمد النبي ورسوله. wabil muhammadin وبمحمد النبي ورسوله nabi wa بالقرآن rasul إماما. wabil وبالقرآن qur'ani إماما imama وبالكعبة قبلة. wa وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا. وبالمؤمنين والمؤمنات wabil إخوانا mu'minina على wa ذلك نحيا على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث وعلى ذلك نبعث إن شاء الله إن شاء الله من الآمنين من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين لا خوف خوف عليهم. عليهم ولا هم يحزنون. ربي يسر ولا تعسر. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا منك بالخير. وتمم لنا منك خير ويا خير الناصرين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب Alhamdulillahi rabbil العالمين. alamin. Ya, sampai mana bacaan kita, Bu? 100 ininya kan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul Ya. 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampai kemarin 113 ya? Apa 119? 113 sudah, Dik. 113 terus aja. 119. Iya, betul. 119. Ya, monggo. Yang suaranya udah serak ya, Tat. Nih minumnya jahe malah suaranya serak. Enaknya di Hongkong banyak herbal, Bu, ya. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Iya. Nanti kan pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya manggil dulu teman-teman ya, Dek Durti ya. Sebentar ya. Gini, monggo. Terus, Bu. Tes. Tes, bismillah. Suaranya. Sinyal saya nih. Suaranya serak nih minum jahe malah serak banget. Saya lanjut, Tat. Apa masih ulang lagi, Tat? Bentar, Bu. Saya Ada sinyal saya ada atau apa nih? Ada suaranya enggak ya? Ini bermasalah. Ada suaranya ya? Saya dengar suaranya Ustaz. Ya, saya dengar suaranya, Ibu. Oke, monggo, Bu. Monggo. Cuma kayaknya sinyalnya agak bermasalah nih, Bu. Nggak ada suaranya, Tat? Oh, Nggak tahu ya, tempat saya atau apa. punya Telina kali ya. Tapi saya dengar suara Ustadz. Ustadz dengar suara saya nggak? Ya, dengar, saya dengar. Oke, Bu, lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang awal lagi, Tat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarda Walan wala agak lama. nasuru hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala wala in
اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين يصلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما Langsung. Yaumal la tajzi. Tajzi. Wattaqu ya Tat. Ulang lagi Tat. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin Fa-nya dihembuskan. Nafsun an nafsin. Wattaqu ulang ya nafsun wattaqu yawmal la tajzi nafsun yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsurun. Lanjut atau gimana Tat? Lanjut aja, Bu. Wa itibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Fa'atammahun. Hunnya jalan deh. Ya, Tat. Hun. Saya ulang lagi Tat ya. Ya. Wa itibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa id ja'alna al-baita masabatan linnasi wa amna. Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tuhhira baitiya lit-taifina wal-'akifina warruka'is sujud. Ruk'a'is sujud. Wal-'akifina warruka'is sujud. Wa idh qala Ibrahimu
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب. Lanjut, salah ya. Ulang. Qala wa man kafara. Dari ya. Pak. Dari kafar. Kafaro fa ummat. Kafara fa umat. Kafaro fa ummat. Kafarofa umat Tiuhu qalilan thumma adtarruhu ila Attarruhu ila adabin nar. Kafarofa umat tiuhu qalilan thumma adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Wa bi'sal. Masir. Iya, oke. Monggo, Bu. Sadaqallahul Bu Linda. Mohon bimbingannya nggih Pak Ustadz. Oke, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم nggih. Astagfirullah. وإذ يرفع إبراهيم القواعد Ibrahimul panjang hinya. Yeah. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ Tahan id. الْقَوَاعِدَ. Wa id. Tahan betul. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. Iya. Wa id yar. Jadi ditahan id, tidak ada belakangnya id. Oke, tapi ditahan wa id yarfa'u Ibrahimu himu. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Agak lama dikit. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
ومن يرغب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه Ya, oke. بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ويعقوب. ووصى بها Astagfirullahaladzim, 2 harokat. Aduh ya Allah. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن sebentar Pak Ustaz. Iya. Mana barusan? Aduh ya Allah. Tolong nanti kalau ada yang masuk dimasukin ya Pak Ustaz. Oh, ووصى saya. بها إبراهيم. Iya, Dek Durti coba sebentar ya Pak Ustadz ya, apaan ya. Saya masukin dulu Dek Durti biar nanti apa. Oke. Saya ulang dari wawassa biha Pak Ustadz. Ya. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم Langsung. شهداء أم كنتم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ulang. وإسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له Kalau masuk مسلمون. wahidan wa nahnu lahu. Saya ulang وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
ya'lamun. Oke. Monggo ada yang lain, Oke, silakan. barakallah fiik. Monggo Mbak Asih, monggo dilanjut. Monggo Mbak Asih dibuka voice-nya ke 135 Al-Baqarah. Nggak bisa aku. Ya, Nggih. Oh, nggak bisa. Nggih, yang bisa lagi siapa? Yang bisa Mbak Juhniar bisa nggak? aku nyimak aja nih. Oke. Mbah Juhniar mungkin nyimak nggak? Oke, nggak apa-apa, Bu. Nggih, Pak Ustadz. Mungkin Oke, nyimak. sebelum apa? Mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Kira-kira. Tadi itu saya mau bertanya apa, tapi di luar tema. Tadi nanti saya pikir ini lagi, Pak Ustadz. Tadi mau nanya itu. Nggak Tapi apa-apa, Bu. lupa. Apa namanya itu biar istilahnya nggak mesti terlalu apa kali juga untuk yang Quran ini. Karena mudah-mudahan lah insya Allah kan. Ya, Silakan. Nah, tadi kemarin itu, ya, monggo, Bu. nggak lupa tadi Pak Ustadz. Tapi tadi tuh mau bertanya, subhanallah lupa saya. Oh, ini Pak Ustadz. Apa namanya itu? Tadi astagfirullahaladzim, ya Allah, banyak dosa Pak Ustadz, lupa lagi. Barusan ingat, lupa lagi. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Gini loh Pak Ustadz ya. Kan kalau dalam tadi itu yang saya mau tanyakan itu soal hadis Pak Ustadz. Ya. Hadis yang menyatakan tadi itu kalau misalkan apa ya Allah. Nanti lagi lah Pak Ustadz, nanti lagi. Coba teman-teman ada yang mau bertanya enggak? Lupa saya tadi mau bertanya itu, ya Allah. Tema yang lain. Tadi itu apa ya? Subhanallah, lupa. Ini kan kita tajwid, Bu ya. Jadi nanti kan tajwid ini kan sudah istilahnya kita huruf-huruf kan, yang kemarin sifat-sifatul huruf. Sifat-sifat huruf, nggih. Ya. Sifat-sifat yang kita udah bahas apa saja, Bu, kemarin? Sifat-sifat huruf ini. Iya. Tentang hamus terus jahar. Tidak suara tertahan. Huruf hamas berapa, Bu, hurufnya? Huruf hamas hurufnya ada 10. Ya, apa saja, Bu? Fa, ha, ta, ha. Tergabung dalam kalimat? Dalam kalimat bahas tahu syakhsun sakata. Ya. Fahasahu syakhsun sakata. Kemudian kalau jahar? Kalau jahar selain daripada itu Pak Ustaz. Ya, oke. Kemudian syiddah? Ya, syiddah? Tidak suara tertahan. Ajib qadim bakat. Oke, terus rokhawah? Rokhawah belum Pak Ustaz. Belum sampai ke rokhawah. Baru ini kalau bab sifatul huruf istilahnya ini Bu ya, materinya kan istilahnya monoton istilahnya ya, materinya ini monoton. Jadi ini kan memang memerlukan nanti kalau memang mau dihafal silakan. Tapi ini insya Allah saya permudah lagi, jadi ini ada beberapa memang sifatnya. Tapi nanti akan saya garis bawahi yang mana yang perlu, kalau memang perlu untuk dihafal silakan. Oke. Ini saya masuk. Papan tulis kelihatan, Bu ya? Iya, Pak Ustaz. Sudah ya, oke. Langsung saja saya ini kan dulu yang perlulah untuk dihafalkan ya. Istilahnya ataupun yang perlu untuk diketahui lah minimal. Yang pertama itu adalah isti'alah. Sifat selanjutnya adalah namanya isti'alah. Istilah itu artinya pangkal lidah naik ke langit-langit. Pangkal lidah naik ke langit-langit.
Pangkal lidah kan berarti paling belakang. Ekornya paling belakang berarti. Oh, pangkal lidah. Mm-mm. Beda. Hmm. Dan hurufnya itu khussodoghtin kil. Istilahnya apa namanya itu? Khussodoghtin kil. Doghtin kil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Khussodotin. Hmm. Udah tuh ya, Bu ya. Belum. Ko, so, do, Khosodoghidi qidha batas Pak Ustadz. Sodotin. Khosodoghidin qidha. Doghtin kil. Doghtin. Berarti dha sama ghain. Khoso. Nggih. Ko, so, do, gha, to, kof, zot. Zo. Isti'alah. Berarti dia pangkal lidahnya naik semuanya ke langit-langit. Nggak ada yang turun. Dan memang kita agak naikkan yang belakangnya itu. Kho. Kemudian so. Wo, go, to, ko, wo. Nah, semua tuh naik ke langit-langit belakangnya. Jadi misalnya kho, ataupun do, ataupun go. Ini nggak naik dia. Sempurna. Kho, wo, so. Nah, itu dia belakangnya itu naik. Belakang pangkal lidah kita. Sifatnya namanya adalah isti'ala. Kalau ujung lidah ikut gerak. Kenapa Pak? Enggak gerak. Ujung lidahnya enggak gerak. So. Loh. Apa Bu tadi yang bergerak? So. Katanya lidahnya gerak, enggak gerak lidahnya. Yang mana bergerak? Yang huruf isti'la. Kho, so, bo, go, to, wo. Kho, Qaf, lo. Kalau kita membaca huruf-huruf ini, itu semuanya diharokati fathah saja. Jadi tidak kembali ke qaf, istilahnya apa namanya itu huruf sin apa sod enggak. Tapi langsung difathahkan saja. Kho, bo, so, ro, dan sebagainya. Kho, so, lo, go, qaf, lo. Oke, jadi semuanya ini apa namanya itu huruf yang dia naik ke langit-langit Bu ya, pangkal lidah. Nah, dia punya lawan. Lawannya adalah namanya jalan nih. Yes. Sebentar Bu ya, ini kok nggak jalan nih. Ini apa masalahnya nih? Harus diisi ulang itu Pak Ustadz. habis tintanya diisi ulang. Enggak, coba nanti saya tes apa nih Bu ya ketika offline. Nanti saya tes yang untuk yang nulis-nulis ini.
Iya Pak Ustadz, insya Allah. Oke, oke, oke. Nah, berdapat. Nah, itu mantap. Tat. Iya, Iya, cuma bentar Bu ya, biar. enggak bisa yang hitam Pak Ustadz. Kalau yang hitam kan lebih jelas. Oke. Terus. Kalau yang hitam gelap teh. Santrinya banyak request banget. Bawel. Oke. Nah, apanya lawannya itu adalah istifal. Tintanya cepat habis di sini. Oke, istifal. Istifal itu dia lidahnya di bawah, dia bagian bawah, lidah bawah. Lidah di bawah. Berarti pangkal lidah turun pangkal lidah di bawah ya Pak Ustadz? Enggak, ya, pangkal lidahnya di bawah. Tadi kan ke atas. Mm. Pangkal lidah ke atas. Ini semuanya di bawah. Kalau kita mau dalam syairnya sabata. Bata. Oke, izzuman. Sabata. Sabata. Sa. Titik 3. Alif bata sa. Sabata. Izzuman. Jawwid. Ain itu ya Pak Ustadz. Berarti ain ya. Ain. Nggih, aizuman Yujawwidu. oh jaja. Yujawwidu. Aizuman. Harfahu. Itu apa tadi? Izuman. Yu. Ya, Pak, ya. Yujawwidu. Yujawwidu. Oh, Yu. Ja. Salah malah sod lagi. Mana si penghapusku? Penghapus. Jawi. Yujawiu. Alfahu. Apa? Bentar, ini kok saya nggak ngerti ininya nih, kok lain ya? Yujawidu harfahu. Yujawidu. Hafahu. Astagfirullah. Harfahu. Harfahu. Salasa. Harfahu. Ya. Isalla. Harfahu izu salla. Ya, isalla. Salla. Nggih. Salla. Syaka. Salla saka. Oke. Syaka. Salla saka. Nggih, shin. Syaka. Ya, ini artinya semuanya di bawah semuanya. Tidak ada yang naik ke atas. Syaka. Sabata. Za. Mana. Ya jawada. Harafaha. Beda dengan yang tadi semua di atas tadi. Belakang tuh semuanya naik semuanya. Ini pengucapan yang sempurna ya. Yujawidu. Yujawidu harfahu.
harfahu id sala Iya, syakka. salah syaka. Nggih. Sabata izuman yujawwidu harfahu id sala syakka. Iya, salah syaka. Oke. Nggih. Oke, ini Bu, apa namanya? Dua sifat ini saja kita pembahasan kita. Hmm. Oke. Terus sudah nih Bu ya, saya hapus ya. Iya, Pak Ustaz. Sudah. Oke. Terus saya ingin menekankan apa namanya itu? Berapakah ilmu yang wajib kita pelajari, Bu? Kita pelajari ada Yang wajib kita pelajari ada berapa? 3 ya. Ada 3. Apa saja, Bu? Aduh, lupa nyebutnya kan. 1, ilmu tauhid. Ya. Yang wajib dipelajari. 1, ilmu tauhid. 2, ilmu apa, Bu? Fikih. Yang ketiga, Fikih. ilmu tasawuf. Tauhid ilmu apa, Bu? Tauhid ilmu Ketuhanan. Ya, mengenai ketuhanan. Mengenal Allah Ta'ala. Intinya itu. Yang kedua, ilmu fikih. Fikih. Ilmu fikih mengenai apa tuh, Bu? fikih tentang Fikih tentang sholat. hukum hakam istilahnya. Hukum. Iya. Hukum hakam. Artinya semua berkaitan dengan hukum hakam. Kalau kita mau jual beli, maka wajib belajar tentang fikihnya jual beli. Kalau kita mau mengadakan haji, maka kita pun wajib untuk mempelajari ilmu berkaitan dengan haji. Kalau seseorang yang dia mau menikah, pun juga wajib untuk belajar ilmu tentang menikah. Banyak pasangan-pasangan yang mereka tidak belajar ilmu pernikahan. Sehingga kadang-kadang hanya berapa bulan saja sudah macam-macam bermasalah. Nah, jadi ilmu pernikahan mesti dipelajari sebelum menikah. Bahkan walaupun sudah menikah pun mesti juga dipelajari ilmu-ilmu mengenai pentolakan dan sebagainya. Nah, jadi kemudian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah berkaitan dengan tasawuf apa Bu? Tasawuf? Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan hati. Bagaimana cara supaya kita sangka baik kepada orang. Bagaimana caranya supaya kita bersemangat dalam amal. Nah, itu babnya tasawuf. Bagaimana adab-adab dan akhlak. Nah, sebagaimana yang kita pelajari. Jadi adab dan akhlak itu bagian daripada tasawuf. Sholat, itu kalau kita sholat, itu sah saja. Seperti misalnya laki-laki ya, laki-laki. Kan aurat laki-laki itu adalah bainas surrah wa rukbah. Antara apa namanya itu? Udel, apa Bu bahasa pusar. Ya. Pusar. Sampai apa namanya itu lutut kan gitu. Sampai lutut. Nah, misalnya dia sholat, dia hanya pakai celana ponggol begitu, celana yang menutupi dengkulnya. Celana apa namanya itu, Bu ya? Celana apa ya? Ya celana yang sampai dengkul lah, Bu ya. Jadi dia naikkan dikit sampai pusarnya tertutup dan kain celananya itu menutupi dengkulnya orang yang sholat itu. Tanpa dia memakai baju. Bagaimanakah hukum sholatnya? Hukum sholatnya bagaimana, Bu? Sah. Sah. Bagi laki-laki. Sah bagi laki-laki. Atau seperti misalnya di sawah kan gitu. Sholat pakai sarung saja. Hukumnya sah. Sah. Tapi opo yo pantes kan gitu.
Jadi ini bab tasawuf namanya. Kalau dia menyempurnakan penampilannya untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala. Mosok istilahnya dia kalau ketemu dengan apa namanya tuh lurah atau RT RW acara resmi, dia pakai baju batik, dia pakai baju yang mantap, pakai minyak wangi lagi, mandi dan sebagainya. Ketika menghadap Allah Ta'ala hanya pakai sarung. Maka ini kan bab daripada tasawuf. Artinya penghargaan, adab, akhlak. Akhlak kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kita nanti insya Allah istilahnya seputar ini semua kita akan kaji. Jadi termasuk nanti isi ulumul Quran juga masuk bab-bab ini juga. Tasawuf apa namanya itu kita di hari Selasa dengan kitab Fawaidul Mukhtarah. Nah, dan ini ulumul Quran kita akan masukkan kita juga tahsin, nanti juga kita masuk untuk bab tauhidnya juga sedikit. Imam kita siapa, Bu, untuk bab tauhid? Imam Syafi'i. Imam Asy'ari, Pak Ustaz. Ya. Astagfirullahaladzim. Imam Allahu Akbar, ya Allah. Siapa, Bu? Kira-kira? Bukan. Allahu Akbar yang Ini kemarin Pak Ustaz imamnya minta masing-masing bilang. ada nih, Bu ya. Nomor 1, 2, 3, imamnya ada masing-masing. Nggih, Nomor 1, siapa imamnya, Bu? Kita? Asy-Syafi'i, Pak Ustaz. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya, Al-Asy'ari untuk tauhidnya. Ya, itu yang nomor 1. Untuk fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jangan kita ragu-ragu nih, Bu, kita di Hong Kong Nggih, ini. Walaupun di Hong Imam Kong, Syafi'i. tetap karena kita orang Indonesia, kita bermazhab Imam Syafi'i. Tinggal kalau sholat nggak ada masalah. Kalau imamnya nggak kunutkan, ataupun ketika sholat Jumat mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi tetap kita ikuti. Di mana posisi kita, kita ikuti apa keadaan mazhab yang ada di sana. Kalau kita bermakmum kepada mereka. Yang ketiga, itu imamnya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi. Atau yang lebih terkenal istilahnya yang kita terkenal Imam Ghazali. Di dalam kitabnya Imam Ghazali itu penuh dengan kebaikan-kebaikan dan nasihat-nasihat. Kemarin adik saya imam. Adik saya kan sedang pulang ini dari Jawa, dia ngafal Quran. Hafalannya kurang lebih 15 juz. Masya Allah. Namanya anak muda lah, Bu ya, kan istilahnya umurnya masih sekitar 17 tahun. Masya Allah. Jadi dia imam kan gitu. Suaranya ya goyang lah kan gitu, bagus gitu. Jadi waktu sujud dia dilamakannya. Jadi cukup lama lah, mungkin sekitar 3 menit begitulah, 3 menit atau 4 menit, lebih lama daripada biasanya. Oke. Nah, setelah sholat saya nasihati kalau sujud, kalau sholat berjemaah jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Sholat itu kita melihat yang lainnya, keadaan yang lainnya. Kalau mau sholat lama-lama, nanti waktu sholat tahajud. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Dia pun ketawa-ketawa. Iya, Bang, ya. Abang pun pernah merasakan gitu. Iyalah, dulu pun pernah gitu juga. Gitu. Artinya kan orang yang dia memiliki suara bagus, orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ataupun orang yang memiliki kelebihan dalam hal apapun istilahnya, dia memunculkan apa yang dimilikinya. Orang yang punya harta ya dipamerkannya kekayaannya. Orang yang punya ilmu dia mungkin memamerkan keilmuan dia. Orang yang punya suara bagus dia pamerkan suaranya. Nah, semua itu nggak ada masalah kalau di manage dengan baik hatinya. Suara yang bagus mesti baca Quran, mesti dengan suara yang bagus. Ketika dia menjadi seorang yang memiliki harta, silakan ditampakkan kekayaannya supaya kalau ada orang yang datang memerlukan bantuan dia bantu. Innallaha yuhibbu athara ni'amihi 'ala 'abdi. Oh, orang kaya mesti nampakkan kekayaannya. Iya, jawabannya. Mengapa begitu? Jangan sampai misalnya orang kaya, dia punya uang sebetulnya, tapi pakai pakaian yang compang-camping, pakai pakaian yang busuk istilahnya. Padahal dia punya uang, nggak boleh seperti itu.
Loh, kita kan zuhud, Ustaz. Kita mesti pakai baju yang tambal-tambal seperti Sayyidina Umar dulu. Ya iya, kalau memang nggak ada yang lain pakaiannya itu, silakan dipakai. Kalau nggak ada yang lain, loh ini punya uang, silakan beli baju yang bagus, silakan dipakai. Para ulama misalnya, bahkan istilahnya dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu, istilahnya ditampakkan. Mengapa? Supaya orang-orang tuh nanya dengan ulama ini, ustadz ini. Artinya, seperti orang kaya tadi, jangan dia sembunyikan dirinya itu sebagai seorang yang sangat-sangat miskin. Apalagi sekarang, Bu ya. Apa namanya itu, pengemis itu banyak yang kaya sebetulnya. Satu hari kalau dia duduk di parkiran itu minimal 1 jam istilahnya. Ataupun 5 menit lah kadang-kadang. 5 menit saja, Pak, minimal dia dapat uang 2.000. Kalikan setengah jam, kalikan 1 jam, kalikan misalnya dari pagi sampai sore. Dia bisa dapat 1 hari, kadang-kadang bisa sampai 2 juta rupiah per hari. Jadi, Mobilnya Avanza. jadi intinya tadi, Innallah yuhibbu athara ni'amihi 'ala 'abdi. Semua kembali ke niat. Allah itu suka jikalau melihat hambanya itu memperlihatkan kenikmatan yang ada pada dirinya. Kalau ada orang kaya, dia tunjukkannya kekayaannya supaya kalau ada orang yang membutuhkan, memerlukan, dia bantu. Itu tertibnya bagi orang yang kaya itu seperti itu, yang memiliki harta. Nah, tapi kalau tidak termanage dengan baik, dia tampilkan memang kekayaannya, tapi dia dapat dosa. Mengapa? Karena ujub. Karena dia sombong, takabur. Jadi tadi seperti tadi, saya nasihati adik saya. Sebab itu ada sirnya istilahnya. Ada pengaruhnya ke hati. Bisa jadi disebabkan rasa takabur tadi, habis semua amalannya. Nah, itu pembahasannya adalah bab mengenai ilmu tasawuf. Sama Bu kita istilahnya. Apa namanya? Kita berhijab kan begitu. Bahkan ada yang berpurdah, bercadar. Bagaimana hukumnya? Bagus, sangat baik. Sesudah kita menghijab fisik kita, kita juga menghijab ataupun menghiasi ataupun menutupi hati kita daripada sifat keburukan. Yang zahir nampak bagus, yang dalam pun kita berusaha memperbaikinya. Kan banyak orang-orang bilang, ngapain jilbaban tapi mulutnya pedas kan gitu. Ngapain jilbaban tapi kayak gitu orangnya kan itu. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tak digolongkan menjadi orang seperti itu. Tapi bagaimana ketika orang melihat kita, salah satu teman yang baik itu apa? Kalau kita berteman dengan dia mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ngobrol, ngomong, istilahnya nggak lari-lari, istilahnya nggak lari-lari. Pokoknya istilahnya pembahasannya bagus, husnuzon, sangka baik, tidak ada sangka buruk. Pembicaraan yang negatif itu berbahaya. Sering sekali saya ingatkan kalau kita baca berita, diusahakan kurangi baca-baca berita yang negatif. Perbanyaklah berita-berita yang positif. Karena itu istilahnya berupa sampah di otak kita. Padahal kita ada perlu fokus terhadap tugas-tugas ataupun kerjaan kita ataupun target belajar kita. Tetapi kalau diisi dengan berbagai macam informasi yang nggak jelas, ya, maka itu cukup berbahaya untuk diri kita maupun istilahnya orang-orang di sekitar kita. Seseorang itu dihukumi ataupun dilihat dari mananya? Dari istilahnya isi pikirannya. Apa yang diucapkan itu berasal daripada diri, daripada otak dan daripada hati. Maka siapa yang keluar daripada lisannya berupa kebaikan, ya, insya Allah mudah-mudahan dalam hatinya pun adalah baik juga. Tapi kok yang tercetus daripada lisannya itu adalah perkataan yang buruk, maka na'udzubillah min zalik, dalamnya pun kurang baik. Disebabkan apa? Karena banyaknya informasi-informasi yang istilahnya kurang ada faedahnya. Jadi itu kita jaga pandangan kita, istilah telinga kita, apalagi hati. Nah itu diusahakan berusaha ya, namanya juga kita berusaha dengan yang positif-positif. Gitu Bu kurang lebih. Ini kan seputar istilahnya pembahasan ilmu lah. Nanti semuanya akan masuk juga. Yang penting kita ngerti ya siapa imam kita dalam tauhid, fikih dan tasawuf. Ini semuanya berkaitan dengan pengembangan daripada ilmu Al-Qur'an.
Oke, sementara mungkin begitu dulu Bu. Jikalau ada pertanyaan silakan. Oh sebentar Tat, ini Vicky tadi tentang apa ya Tat ya? Ini malah Fikih tentang hukum hakam. hukum hakam. Segala Tentang ya, ilmu hukum tentang segala hukum. perbuatan. Itu kan nanti pembahasannya bab istilahnya ubudiyah. Ya, ubudiyah itu ibadah, Bu. Ya, ibadah. Kemudian apa? Muamalah. Muamalah itu nanti masuk jual beli, apa namanya itu mawaris, warisan-warisan, harta lah, urusannya duit gitu ya. Kemudian baru muasyarah. Muasyarah ini adalah kegiatan kita yang berkaitan dengan manusia. Ketika apa namanya itu dia membangun rumah misalnya, bangun rumah kok lebih tinggi daripada saudaranya, nah ini nggak boleh, dia mesti minta izin dulu kalau dia mau membangun rumah yang lebih tinggi daripada rumah tetangganya. Tetangga itu siapa? 40 orang, 40 rumah yang ke depan, kanan, kiri, depan, belakang, itu tetangga. Kalau kita mau buat acara, itu yang duluan diundang. Kalau kita istilahnya mau tadi seperti membangun rumah tadi, itu mereka yang kita beritahukan supaya tidak menjadi masalah di kampung itu kalau kita membangun apa namanya rumah kita. Jadi ini bab muasyarah, artinya hubungan dengan manusia. Ubudiyah, muamalah, muasyarah. Bahkan nanti kalau dikembangkan lagi istilahnya ujung-ujungnya nanti ada bab apa namanya itu jihad ya, dan sebagainya. Perbudakan, nah itu istilahnya itu pembahasan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Jadi ini namanya semuanya adalah bab bab hukum hakam. Hukum hakam. Termasuk nanti munakahat, pernikahan ya, dengan segala bentuk. Kan pernikahan ini banyak macamnya, istilahnya banyak pembahasannya. Pembahasan kafaahnya beda lagi, sekufu kan gitu. Kemudian pembahasan daripada jenis-jenis talak itu, kemudian istilahnya wali, pembahasannya bagaimana dan sebagainya. Ini panjang pembahasannya dan dikhususkan kitabnya ada bab nikahnya. Jadi ini seputar semuanya adalah hukum yang berkaitan dengan fikih. Nah, gitu Bu. Itu sekarang kan banyak orang ya mungkin Ya. tempat atau apa bikin rumah, tapi itu dalam bikin rumah itu tanahnya itu kan dia bikin Melebihi rumah, batas tapi gitu. iya bukan melebihi batas, itu nggak dikasih buat dia jalan sendiri, itu nggak dikasih, itu semua perbatasannya dibikin semua, tapi Iya, nanti dia nggak lewatnya di jalannya punya orang. tempatnya orang lain gitu. Iya Bu, itulah masalah kita semua nih Bu. Iya Indonesia itu. kita nih, ya kita nih negara kita nih memang banyak sekali masalah. Di antaranya kalau orang bangun rumah tuh nggak ada aturannya. Kemudian kalau orang istilahnya untuk buat selokan itu nggak ada aturannya di Indonesia ini. Iya Kak. Jadi Banyak. seperti keadaan kami juga di daerah sini, ini selokannya juga ya begitulah keadaan Indonesia Bu ya. Jadi mau menyebabkan banjir nggak ada jalannya. Padahal kan kita kalau istilahnya kita lihat Hong Kong kan kalaulah tidak terjadi Bagus, Masya Allah di sini. accident kan bagus, jalannya bagus, apalagi khususnya seperti di Jepang, selokan itu jadi kolam-kolam ikan, nggak ada istilahnya yang bau ataupun yang butek airnya, nggak ada, itu jadi kolam-kolam ikan mas dan sebagainya, itu kita bisa lihat di selokan itu kalau kita jalan di Jepang. Jadi apa namanya, seperti orang yang tadi dia menggunakan tanahnya seluruhnya, padahal dia pakai juga jalan orang. Nah ini kan bentuk daripada muasyarah tadi. Ini bab muasyarah. Jadi bab istilahnya berkaitan dengan hak orang lain juga. Jadi bagaimana hukum yang tadi? Ya nggak boleh lah. Istilahnya dia mendahulukan dirinya sendiri. Kalau mungkin dia hidup mungkin di Hong Kong yang serba istilahnya pas-pasan, oke lah kan begitu. Dan jalannya itu dilihat itu di Hong Kong ada dikasih jalan kan, walaupun iya, orang enggak, maksudnya itu batasan tanahnya itu Bu, istilahnya batasan itu kalau dia mau seperti di Hong Kong pas-pasan betul, oke. Tapi yang jalannya untuk apa itu kan bagi pemerintah istilahnya, pemerintah yang mengaturnya itu. Tapi kita di Indonesia kan istilahnya tanah tetangga kita yang kita pakai jadinya istilahnya. Nah, itu masalahnya. Dan tidak ada hukum yang
istilahnya yang menjerat orang yang seperti itu. Ini Iya, kan Tat. istilah namanya juga kita orang Indonesia, ya udahlah daripada berantem kan daripada Lah ya, akhirnya istilahnya. tetangganya yang mengalah, giliran Iya. yaitu di sebelah saya, giliran anak-anaknya main, karena rumahnya bagus, kamu jangan colek-colek ini granit saya gitu kan. Ini namanya Jadi- muasyarah ya Ustadz ya. Pak Ustadz, Afwan, saya mau bertanya, boleh? Mohon maaf Iya tadi Bu. teman-teman. Iya, terus ya. Alhamdulillah saya baru ingat. Ini begini Pak Ustadz. Tadi kan saya lagi membaca surah Al-Kahfi. Tadi itu saya mau bertanya langsung Pak Ustadz. Qadarullah monggo. lupa. Nah, dalam surah Al-Kahfi itu kan ada saya pernah mendengar dari salah seorang ustadz bahwa kita itu diwajibkan untuk membaca surah Al-Kahfi, menghafal surah Al-Kahfi minimal 10 ayat gitu, dari ayat pertama dan ayat terakhir gitu ya Pak Ustadz. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Itu apakah itu dari hadis Rasulullah SAW? Kalaupun dari hadis yang mana gitu Pak Ustadz. Terus kalaupun misalkan itu fatwa ulama dari mana gitu. Karena saya kan mendengar gitu ya. Saya mau tanya sama Pak Ustadz Qadarullah tadi lupa. Nggih, itu saja mungkin Pak Ustadz. Barakallah fiik. Tapi afwan ini di luar tema Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Ini kan semua berkaitan dengan Al-Quran. Jadi itu kalau ditanya apakah membaca surat Al-Kahfi itu sunnah, jawabannya sunnah. Dasarnya apa? Dasarnya bukan ayat Quran. Di Al-Quran tidak dijelaskan untuk kita membaca surat Al-Kahfi. Yang tertera di dalam Al-Quran adalah surat Al-Kahfinya. Nah, kemudian hukumnya apa? Hukumnya itu sunnah, bukan wajib. Ya, hukumnya itu sunnah, bukan wajib. Karena perbedaan hukum itu menentukan pahala ataupun dosa. Jadi hukum itu adalah sunnah. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi. Mangqara'a surat Yasin. Siapa yang dia, ini dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, siapa yang dia membaca surat Al-Kahfi. Mangqara'a surat Al-Kahfi. Lailatul Jum'ah. Pada waktu malam Jumat. Ini dalam kitab Majjar Rabih. Itu kami pelajari juga. Itu ada juga di situ. Adha'alahu, maka dia akan disinari min nur, daripada cahaya. Dia akan disinari dengan cahaya. Fima bainahu, antara dirinya wa baina. Jadi ada Ka'bah itu, dia nama lainnya adalah Baitul Atiq. Ka'bah itu nama lainnya adalah Baitul Atiq. Dan pertama kali hidayah turun itu ke muka bumi ini, petunjuk Allah akan kebaikan, itu turunnya adalah di awal pertama kali turunnya hidayah ataupun petunjuk Allah itu di Baitul Atiq ataupun Ka'bah. Setelah turun di Ka'bah baru menyebar ke seluruh dunia. Maka bagi orang yang dia membaca surah Al-Kahfi, cahaya petunjuk itu didapatkan lebih cepat lagi. Adha'alahu min nur. Jadi percaya antara dirinya sampai ke Ka'bah sana. Koneksinya itu kuat istilahnya. Nah, koneksinya terhadap Allah Ta'ala, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, itu kuat. Apalagi Bu ya, apalagi. Itu kan dia tadi kan membaca. Iya. Ingat ya, kalau membaca, itu dia keluar nafas. Dan dia terdengar oleh telinga. Ya, terdengar oleh telinga. Bukan hanya istilahnya, hanya hanya komat kamit saja, tetapi dia qiraah itu terdengar minimal dia dengan dirinya sendiri. Nah, namun dalam hadis Muslim, ini hadisnya hadis sahih, ya. Nah, itu yang fadilahnya yang sering kita dengar, dia terhindar daripada fitnah Dajjal, terhindar daripada godaan Dajjal nanti. Nauzubillah min dzalik. Kalau boleh, kita tak usahlah berjumpa dengan Dajjal nih, karena berbahaya. Dajjal ini seperti penyihir. Lebih hebat lagi daripada penyihir. Kalau kita melihat dia, gawat. Sungguh gawat. Kalau perempuan dia keluar rumah pada saat itu,
sangat-sangat dimungkinkan 99% itu dia bisa ikut kepada Dajjal. Nauzubillah. Nah, salah satu supaya kita terhindar daripada godaan Dajjal itu adalah kita menghafalkan surat Al-Kahfi minimal 10 ayat yang pertama. Nah, itu hadisnya begitu. Siapa yang dia menghafalkan 10 ayat daripada surat Al-Kahfi, usima, maka dia akan dijaga minad Dajjal, daripada Dajjal. Itu hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Oke. Ya. Jadi kan istilahnya kalau hadis riwayat Muslim sudah pas, memang udah kesohihannya. Kesahihan. Oke. Udah jelas. Kalau kan? kalau yang tadi itu dari Al-Hibban itu, Ya, Imam Ibnu Hibban namanya, Bu. Ibnu Bukan Hibban. Al-Hibban, Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Ya. Oh iya, Ibnu Hibban. Saya masih ingat. Ataupun istilahnya itu ada di tadi saya bilang Majjar Robih. Majjar Robih. Ya. Untuk jelasnya hadis riwayat Imam Darimi namanya, Bu. Oh, hadis riwayat Sebutkan saja Imam Darimi. Dari hadis riwayat Imam Darimi. Oke. Dalam kitab Majjarur Robih gitu aja udah cukup. Oke. Udah saya ini kan, soalnya mau saya lihat mungkin dari PDF gitu. Saya mau baca Pak Ustadz. Oke, bisa saya mau tuliskan belajar. kalau mau, Bu. Oke. Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, ditulis saja Pak Ustadz. Sebentar, saya aktifkan apanya nih. Oke. Afwan saya ini Pak Ustadz, soalnya saya pingin ini gitu. Ya. Bentar, Bu ya. Kapan tulis? Aduh. Ini kadang-kadang waktu menulis nih. Oke. Man qara'a suratal Kahfi. Man qara'a man Yaumal Jumu'ah. Man qara'a suratal Kahfi lailatal Jumu'ah adha'a lahu minan nur fima adha'a lahu minan nuri fima adha'a lahu fima Allahu Akbar. Fima bainahu minan nuri bainahu bainahu fima baina bainahu fima bainahu wa baina Atiqi Wabaina. Wabainahu fima bainahu wa bainal baitil atiqi. Wabainal baitil Atiqi. Baitil Atiki. Oh, yang tadi di nggih Atiki. Nggih. Yang tadi Pak Ustadz sudah sampaikan. Nggih. Jangan dihapus dulu kan. Ya, Bu? Jangan dihapus dulu. Oh iya. Kalau yang satu lagi tak kasihin di grup ya. Nanti di grup sebentar. Aku kasih dulu. Simpan di grup dulu.
Oke. Yang satunya lagi. Man hafidha ashra. Man hafidha satunya lagi. Ini yang ke satu. Yang kedua. Man hafidha. Itu yawamal apa itu? Yang mana Bu? Hah? Iya, yaumal Wa atau bainal baitil Nah. atiq. enggak di atas Yaumal Jumu'ati. Yaumal Jum'ah. oh yaumal Jumu Bu ya. Oh, Jumu. Jumat ya, Jumu. Oh. Wa yauma Jumu. Jumu'ah. Man hafidha ashra ain. Ashra ayati mina suratul kahfi. Suratul kahfi. Man hafidha ashra ayatin min suratil kahfi. Bawahnya apa ini, Pak Ustaz? Musima. Musima. Mim. Ya. Sod berarti itu. Musima. Min surati. Oh, suratil nih Bu ya. Surati bukan surata. Min suratil kahfi. Nggih, min suratil kahfi. Musima. Nggih, musima minad dajjal. Nggih, musima minad dajjal. Rawahu Muslim. Imam Muslim. HR Muslim. Nggih. Yang tadi di atas Ad-Darimi. Nggih, yang ini Ad-Darimi. HR Ad-Darimi. Ad-Darimi dari Ibnu Hibban ya Pak Ustaz ya, Kak? Ad-Darimi saja tulis Bu, itu yang lebih hafal. Nggih. Oke. Itu saja kalau mau disebutkan Ad-Darimi saja. Kalau yang bawah tuh itu yang lebih oke. Hadis riwayat Muslim. Nggih. Oke. Siap. Pak Ustaz. Oke Bu, ada pertanyaan lain silakan monggo. Kalau memang jangan ada. dihapus Ustaz, saya masih Oh belum iya, selesai. lupa saya, hampir aja saya hapus. Aduh. Nah, Dik. Udah aku kasih untuk aku screenshot di grup ya. Itu udah tutup HP ya, beda lagi urusannya. Males. Males. Aku nyimak lagi video-video dari Pak Ustadz itu, terus aku tulis itu. Tapi apa kan lama, jadi aku tulis sesempatnya, aku tulis lagi gitu. Biar lebih afdol. Ya, bagi yang ada waktu. Sampai Silakan, jam 2 Bu. malam. Malam Silakan tidur orang diulangi. ini nahanan biar gak kebablasan minum itu wedang jahe, malah suaranya jadi serak-serak. Tahu-tahu, wah udah jam 2 udah ngantuk gak tidur. Lama Bu jam 2 tidur. Iya Pak Ustadz, itu kan sambil dengerin gitu, terus kan diulang lagi, saya scroll lagi, ulang lagi gitu Pak Ustadz. Ya, Allah. Karena saya ingin punya ilmu dan ingin mengamalkannya gitu, untuk keluarga terutama. Alhamdulillah. Lama banget ya. Sudah saya bikin grupnya Pak Ustadz, itu di KSM itu. Jadi saya setiap videonya, ya setiap rekaman saya upload di video di KSM itu. Oh, iya. Saya juga masukkan Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mau lihat boleh. Di Facebook itu. Oh, di Facebook karena, ya? Oh, itu. Iya, karena kan kepanjangan kalau di grup Pak Ustadz nggak bisa. Iya. Ya Alhamdulillah kemarin waktu
Itulah Bu yang saya share ke tadi tuh, istilahnya Mm-mm. acara dengan anak yatim lah. Biasanya memang Iya, begitu Bu. Kalau hari-hari besar, insya Allah lah saya istilahnya. Saya sendiri buat isinya untuk di rumah. Untuk di rumah, alhamdulillah. walaupun dikit lah. Kemarin tuh 13, biasanya memang 13 orang. Ini 13 orang Masya juga. Allah. Ini barengin di kampung saya sih Tat. Iya. Baru nanti Eh, acara besar nanti dengan di masjid tanggal 5 nanti insya Allah. oh, ini Masjid saya, acara besar kampung saya. di Nanti kampung saya. saya juga anak saya itu yang bungsu tadi disuruh diminta jadi imam katanya. Ya udah Mantap. Ah, jadi imam, mantap. dia diminta jadi imam tadi. Yang penting istilah bulan Rabiul Awal juga jadi bulannya kita lah istilahnya untuk meningkatkan Iya. amalan juga. Amin. Kalau Imam Malik, beliau menganggap bahwa bulan Rabiul Awal itu sangat diutamakan dibandingkan bahkan bulan Ramadan. Ini Imam Malik ya, Imam Malik. Mengapa begitu? Karena Ramadan dimuliakan, Quran pun kita membacanya, sholat kita kerjakan. Itu sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk bulan yang begitu dahsyat, sebetulnya juga menurut Imam Malik ya, itu adalah bulan Rabiul Awal. Karena dengan bulan inilah beliau Rasulullah SAW beliau lahir. Dan memperingati Rabiul Awal itu bukan hanya 12 Rabiul Awal yang kemarin, tapi sepanjang bulan Rabiul Awal, bahkan ada yang sampai 40 hari, arba'in, ya. 40 malam itu setiap hari membaca maulid, menceritakan kehidupan Nabi dan sebagainya. Jadi seperti itu kehidupan para ulama itu seperti itu. Berarti kebiasaannya membaca sirah nabawi ya Pak Ustadz ya, kalau Iya. bisa. Ini apa namanya itu ada kemarin. Silakan kalau yang ibu-ibu apa ini insya Allah saya apa nama ada yang minta lah kan ibu-ibu ada berapa buku nih, ada 4 ataupun 5 buku. Saya mau dikirim juga. Mereka minta lah kemarin gitu. Saya kirimkan. Boleh Tat kirimin dulu Tat. Ke Iya, Hong Kong. Ke Hong Kong. Ada ke Hong Kong berapa? Ada berapa orang ke Hong Kong Pak Ustadz? Yang ini istilahnya kan saya kan nggak khusus buat istilah. Tapi kalau ibu minta, oke, saya bantu untuk belikannya. Gitu. Oh gitu. Ini kan, cuma kan memang harganya kan saya kan belinya di sini Bu, karena kan sekarang kan keadaannya yang seperti saya mungkin pernah sampaikan, keadaan toko-toko kan mulai sepi dan sebagainya. Bahkan saya beli ini di toko yang sudah lama, saya pun sering beli buku di situ. Namun sekarang karena keadaan yang ya Shopee, yang TikTok dan sebagainya. Nah, ini banyak menghancurkan para pedagang yang buka toko. Jadi saya beli di toko Muslim juga. Jadi kalau mungkin di Shopee mungkin harganya 180, tapi dengan dengan ongkos-ongkos dan sebagainya mungkin 200. Tapi saya beli ini harganya ini 220 satu buku yang sirah. Dengan satu lagi bukunya Imam Tirmizi. Oh, yang itu yang Muhammadiyah Syamil itu. Syamil. Ini dia, yang ini Syama'il Muhammadiyah. Oh, kemarin saya nyuruh ponakan, adik lah. Maksudnya sebelum Ustadz mengajarkan ini, menyuruh ponakan sekali-kali baca buku Sirah Nabawi. Iya. Itu pesan 3, nggak kepikir buat untuk diri sendiri di sini karena aku pikir nggak sempat membaca. Jadi ya cuma beli buat keponakan yang di biar jangan ngelamun yang di pondok itu kan di pesantren. Iya. Ini kemarin waktu pulang nggak sempat, bukunya sih beli 3 ditinggal 1 tapi nggak sempat dibawa ke sini. Karena niatnya buat beliin ponakan. Terus dulu juga waktu jualan buku ya, tadi memang Pak Ustadz. Monggo adik dulu. Sekalian mau tanya Teteh. Monggo adik dulu. Tanya dulu Teteh. Tanya dulu. Jadi intinya apa namanya buku-buku ini memang yang kemarin saya posting, kemudian ada yang minta tolong, ya sudah saya belikan, begitu aja lah Bu. Saya mau bertanya ini Pak Ustadz. Kalau saya kan beli buku ini. Sebentar. Apa tuh Bu? Terlihat nggak Pak Ustadz? Ya, sifat sholat yang model bagaimana tuh? Ini. Sebentar saya terlihat. Yang ngerti saya Bu. Oke. Ya, terus pertanyaannya Bu? Ini kalau misalkan saya beli ini ya. Ini tuntunnya ini bagaimana? Tuntunnya bagus apa enggak Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz itu? Ini Syekh Albani. Beliau ini termasuk
Ya, beliau ini termasuk ulama yang beliau ini otodidak, Bu ya. Ini Oh, beliau nggih. ini belajarnya sendiri. Dan sanad hadisnya itu, kalau dia pun menyebutkan hadis, tulisannya itu banyak mengenai hadis. Tapi beliau ini tidak berguru. Sehingga pemahamannya itu bersinggungan dengan fikih dan bentrok dengan jumhur para ulama. Dan banyak menyalahkan para ulama. Jadi kitab ini kitab yang bermasalah. Jadi kalaupun kita mau mengikuti kitab bermazhab, beliau ini nggak bermazhab. Inilah imam yang diagungkan di Saudi Arabia, Wahabi. Nanti beliau banyak itu yang istilahnya ketika sholat itu banyak masalahnya jadinya sholat yang kita lakukan selama ini di Indonesia. Nah, jadi semuanya ini nggak sesuai dengan sunnah, nggak sesuai dengan Rasulullah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah itu bukunya Syekh Nasir Albani. Saya pun punya. Bukunya pun saya punya. Jadi istilahnya kan kita namanya kita apa kan kita membaca kan gitu. Oh begini, ini nggak sesuai. Jadi sebaiknya ya buku itu tidak digunakan karena bentrok dengan jumhur para ulama, ulama saleh. Jadi yang kita ikuti tetap kita bermazhab dan kita memiliki ulama-ulama yang kapasitasnya oke. Dalam bab fikih itu sampai Rasulullah. Kita punya sanad sampai Rasulullah SAW dan sanad kita jelas. Tapi beliau ketika menyampaikan hadis-hadis itu beliau belajar sendiri dan menyimpulkan sendiri. Dan menulis, ya, tulisan beliau itu banyak, tetapi karena tidak berguru itu, jadi pemahamannya itu istilahnya agak melenceng begitu. Nah, jadi itu yang cukup berbahaya. Jadi saran saya ada ro'yunya berarti enggak. Istilahnya itu berkah-berkah dari dulu ya. Iya. Nah, ya. Jadi tapi kita akui, saya pun tidak merendahkan beliau, tidak, tapi beliau rajin orangnya. Nah, itu dia. Rajin orangnya, suka membaca, suka menulis. Nah, itu yang kebaikan beliau tuh seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan derajat yang tinggi juga di sisi Allah Taala. Jadi istilahnya seperti ini nggak boleh kita langsung hujat semua, kita rendahkan, nggak gitu juga. Tetap kita istilahnya kebaikan beliau juga kita timbulkan juga. Istilahnya mungkin kalau Allah seperti beliau itu mungkin saya juga kurang sanggup juga karena beliau kan memang full waktunya tuh di dalam perpustakaan ketika menulis buku ini. Nah, banyak juga karangan-karangan beliau, tapi masalahnya beliau tuh tidak berguru. Nah, itu yang jadi masalah. Bahkan ada yang menyebutkannya hanya satu gurunya. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal ketika untuk pembelajaran hadis itu perlu banyak istilahnya berguru dan banyak duduk dengan para ulama. Nah, gitu Bu, kurang lebih. Alhamdulillah. Jadi ini udah Bu ya? Apa namanya? Saya hapus apanya? Udah Bu Durti? Ya, udah Tat. Halo? Sudah Pak Ustaz. Udah nih Bu ya? Saya Nggih. Boleh. Nggih, mungkin sementara begitu. Nggih Pak Ustaz, jazakallah Pak Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggih, amin Allahumma ya. Insyaallah kalau insyaallah. Nanti kalau Ibu Durti memang mau ya udah oke, tapi terserah Ibu sendiri lah bagaimana insyaallah. Mau Tat, mau. Nggih. Oke, nanti kita sambung lagi. Insyaallah Bu ya. Terima kasih, jazakumullah khair. Amin. Mudah-mudahan monggo ditutup Pak Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Ustaz.